Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan coba berbagi pengalaman, semoga bermanfaat, video yang sangat menarik dan tentunya dengan hasil yang lebih maksimal. Simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah komponen, yang putih dan besar, bentuknya kotak. Ini mungkin sangat familiar sekali atau mudah dikenali untuk yang ahli elektronik, yang dapat dijumpai di toko elektronik atau bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau sekali, mungkin sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah, dan ada nilai kode di bagian sini. Ini bermacam-macam nilainya. Untuk kebetulan di sini 5 watt 0,22 ohm dan menghasilkan arus beban saat dialiri. Dipasang pada bagian positif aki ke negatif. Ini saat dipasang pada posisi aki normal itu menghasilkan sekitaran 20 ampere. Semakin besar nilainya, arus yang dialirkan ke bagian sini dari kawat satu ke satunya lagi, ini semakin kecil nilai arus yang digunakan. Dan di sini untuk beberapa komponen lain yang bisa digunakan atau berfungsi lain, sama seperti pada sebuah shunt resistor seperti ini. Jadi di sini mengalirkan arus yang sangat besar sekali, mungkin 20 ampere tadi. Dan di sini ada komponen lain yang fungsinya mungkin hampir mirip sama, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Kebetulan di sini ada sebuah diode atau penyara arus mengalirkan arus satu arah dari bagian yang strip hitam ini, kawat yang tidak ada tandanya, ke bagian strip putih bagian kawat sebelah kiri. Jadi arus mengalir ke satu arah dari sebuah pengisian atau dari trafo atau sepul yang menghasilkan AC, kemudian melewati dari diode ini menghasilkan output di bagian strip putih ini menjadi positif. Jadi saat dipasang terbalik seperti ini, katakanlah di sini AC atau sepul atau trafo, jadi di sini menghasilkan kutub negatif. Seperti ini untuk fungsi dari sebuah diode. Di sini saya juga saling belajar, mengingat-ingat dari sebuah komponen ini sangat penting sekali, karena saat posisi terbalik pemasangannya juga akan bermasalah pada bagian elektronik. Jadi ini sangat vital sekali, berbeda dengan shunt resistor ini. Jadi untuk shunt resistor ini pemasangannya bebas, bolak-balik tidak masalah. Oke teman, dan untuk kedua komponen ini, ini fungsinya sama, mengalirkan arus, tapi di sini bolak-balik, dan di sini harus searah. Dan di sini ada, pada diode ini ada tulisan 6 ampere. Jadi arus yang mengalir pada diode ini maksimalnya mungkin 5 ampere. Jadi tidak boleh melebihi dari 5 ampere, karena terjadi panas berlebih yang bisa menyebabkan putus pada atau kerusakan pada diode ini. Sama seperti dengan shunt resistor ini, mungkin maksimalnya arus yang bisa dialirkan mungkin sekitar 3-4 ampere. Jadi jika dialiri arus yang besar, langsung kita hubungkan ke bagian positif aki dan negatif aki, dan di sini akan terjadi timbul warna merah, karena di dalamnya ada filamen dari sebuah solder yang bisa menyebabkan panas, kemudian putus di bagian filamennya. Oke teman, dan untuk selanjutnya saya ada sebuah aki yang kebetulan ini baru saya dapat dari teman pengepul barang-barang besi maupun komponen atau parts dari sebuah di bengkel, kayak gear maupun laker maupun besi-besi, kampas rem, kampas kopling. Dan kebetulan di sini saya barusan telepon dan katanya dapat aki yang mungkin saya
akan coba perbaiki, dan saya ke tempatnya, saya cari aki yang kondisinya dari bentuk fisiknya juga perlu sekali dilakukan pengecekan, karena di sini aki ini aki bekas atau aki yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, dan untuk tanggal pembeliannya juga mungkin ada, ini tidak dituliskan untuk tanggal pembeliannya. Oke, tidak ada tanggal pembeliannya. Oke. Tapi di sini ada terteran. Oke. Dan di sini bekas, oke, bukan baru, bekas. Oke, baru pernah dipakai seperti ini. Oke. Oke, jadi saya pilih ini, rupanya kondisinya masih bagus kayak seperti baru. Oke. Dan tidak ada masalah pada bagian sini, ini masih lurus seperti ini, masih lurus. Di bagian kanan kiri juga masih lurus, di bagian belakang juga masih lurus seperti ini. Dan di sini saya akan cek dari voltase aki ini, berapa voltase untuk aki 12 volt. Oke, 12 volt 5H seperti ini, nano gel. Oke, saya pasang, saya lihat dari voltasenya. Voltase akinya 12,7. Ini sangat bagus sekali. 12,7 untuk aki 12 volt. Ini minimalnya, atau saat tidak digunakan seperti ini atau hubungan terbuka di atas 12,4 volt ini sudah bagus. Dan di sini hasilnya 12,7 volt, sangat bagus sekali. Untuk hasilnya sangat bagus sekali voltasenya. Dan di sini saya akan coba tes aki ini menggunakan, oke, karena di sini voltasenya tinggi sekali, jadi saya tidak menggunakan langsung dengan shunt resistor. Oke, shunt resistor seperti ini, tapi saya gunakan alat bantu, sebuah dop motor. Oke, dop motor 12 volt 25 watt mengalirkan arus sekitaran 1,7 ampere pada satu titik, karena dop motor ini putus satu di bagian filamennya. Jadi sama seperti sebuah shunt resistor, di dalamnya sebuah filamen seperti ini, dan jika dialiri arus akan menghasilkan panas pada bohlam lampu lama seperti ini. Oke, saya tes. Di sini untuk arus yang dialirkan sekitaran 1,7 ampere. 1,7 ampere untuk sebelumnya sudah saya tes di video sebelumnya, sudah ada yang thumbnailnya seperti ini, mungkin 3 bulanan yang lalu pakai dop lampu. Dan di sini saya akan tes berapa voltase dari aki ini saat dilakukan pengetesan, berapa perpasan voltasenya. Oke, 12,22. Saya tahan sekitar 15 detik. Oke, tetap 12. Tetap 12. Oke, seperti ini, tetap 12. Karena di sini arusnya cuma 1,7 ampere. Dan di sini untuk diode tadi, oke, untuk diode tadi saya akan coba buktikan bahwa diode ini mengalirkan ke satu arah. Oke, dari bagian, oke, di sini jika bagian sini, oke, bagian sini, oke, karena arus mengalir dari kutub positif dari aki ke kutub negatif, jadi arahnya seperti ini. Di simbolnya itu seperti panah, kemudian seret. Oke, seperti ini. Jadi arus mengalir dari polos hitam ke strip putih seperti ini. Saya akan coba tes, saya hubungkan dulu. Oke, sudah seperti ini, saya pasang. Oke, saya pasang, posisinya seperti ini. Oke, mengalirkan arus. Oke, dan diode ini, oke, tidak ada
kenaikan suhunya agak naik sedikit karena arus mengalir cuma 1,7 ampere, jadi agak hangat. Agak hangat, lebih hangat. Lebih panas diodenya. Saya coba posisi terbalik, yang strip putih di bagian yang mengarah ke lampu atau bagian ke positif, seperti ini. Arus tidak mengalir, di sini menyambung teman. Di sini menyambung. Saya hubungkan langsung pakai dopnya tadi. Ini tidak ada arus, saya shortkan, langsung saya konsletkan. Tidak ada arus yang mengalir. Teman, seperti ini sebuah cara dari diode yang masih normal atau tidak mengalami kebocoran atau kerusakan. Jadi di sini hanya mengalirkan satu arah dari bagian positif aki yang hitam ke negatif bagian yang putih seperti ini. Jadi saat pemasangan pada sebuah komponen elektronik, mungkin stripnya yang putih ini diilustrasikan atau dikodekan sebagai positif. Jadi di sini mungkin arus atau sumber tegangan pada daerah sini ini tadinya positif negatif, kemudian melalui sini menjadi positif, mungkin seperti itu. Teman, dan di sini untuk selanjutnya, karena kondisi aki ini saya diberi beban 1,7 ampere, penurunannya cuma 12, penurunannya sedikit, sekitaran 12 volt. Ini jadi sangat sulit sekali untuk mengetahui dari kondisi aki ini masih normal atau arusnya itu besar di dalamnya, karena aki ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi di sini saya coba tes beban yang agak besar, arusnya besar, mungkin sekitaran 50 ampere, baru kelihatan dari reaksi di penurunan voltasenya. Untuk selanjutnya di sini saya akan pasang sebuah dinamo starter motor, bawaan motor yang mungkin bisa menghasilkan arus besar sekitaran 50 ampere tanpa terhubung ke mesin atau tanpa memutar mesin. Saya coba pasang dulu berapa pelepasan voltase atau dischargernya. Seperti ini sudah terhubung. Saya coba tekan tombol starternya. Untuk arus yang besar seperti ini saya biasa lakukan sekitaran 3-5 detik karena arusnya besar. Jika terlalu lama akan mungkin selnya ini kurang baik untuk pengetesan arus yang besar. Sini saya tekan sekitar 3-5 detik. Seperti ini saya tes. Seperti ini. Dan untuk penurunan voltasenya 11,5 volt. Ini aki bukan baru, jadi saya baru dapatkan. Tadi saya tes pakai lampu dan voltasenya masih bagus. Dan di sini saya akan cek lagi dari aki ini di bagian dalamnya. Saya bongkar dulu. Saya buka bagian sini, ada selah angin ventilasi di bagian sini. Untuk aki yang bagus ini bisa dilihat dari bobotnya ini. Jadi bobot aki semakin berat maka akan semakin bagus, khusus aki kering seperti ini. Di sini belum pernah dibongkar atau belum pernah dibuka. Di sini ada bekas solderannya tadi. Masih bagus. Saya akan coba buka di bagian sini.
Oke, saya buka. Ini saya coba balik, apakah ada air akinya, bos. Oke. Ada, oh tidak ada, tidak ada di sini. Dan di sini saya akan tambahkan, oke, saya tambahkan air aki yang biasa. Ini sudah mampu untuk aki kering seperti ini. Oke, tanpa harus aki sur. Oke, tanpa harus aki sur karena sudah aktif dari selnya. Jadi di sini sama kondisinya seperti aki basah. Jadi penyimpanan arusnya itu dari cairannya itu sendiri. Jadi saat berkurang cairannya mungkin penyimpanan arus di plat selnya, mungkin ada yang kering bagian beberapa sel, 1 atau 2 sel. Jadi di sini akan menurun dari kapasitasnya karena mungkin lama digunakan. Oke teman, saya tambahkan cairannya ke dalam botol, kemudian saya kasih sedotan pakai ballpoint. Oke, saya masukkan seperti ini, saya mentokkan, mentok ke bawah seperti ini. Saya angkat sedikit sekitaran setengah senti, kemudian saya sedot lagi. Oke. Agar nanti tidak tumpah saat digunakan, ini tidak keluar air akinya dari dalam ventilasinya atau dari akinya itu sendiri karena terlalu banyak cairannya. Dan untuk voltasenya masih tetap, saya masukkan ke lubang ketiga seperti ini. Lubang ke 3 tadi, lubang ke 4. Oke. Oke. Ini lubang ke terakhir, ke 6. Ini saya coba sedot apakah ada cairannya. Sini saya sedot, mentok. Oh, ada sedikit teman. Oke, ada sisanya sedikit. Saya tambahkan sedikit seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengetes dari kapasitas aki ini. Oke, saya tes untuk memastikan kondisinya. Saya gunakan baterai analyzer 12 volt. Berapa arus yang disimpan atau nilai dari CCA dari aki ini. Saya tes ke 100 CCA. Tes 100. Oke teman, dan untuk hasilnya ini lumayan bagus, alhamdulillah teman. Ini barusan saya dapat aki bekas seperti ini, tetapi kondisinya ini seperti aki baru. Oke, seperti ini. Saya belum mengetahui sebelumnya. Saya hanya melihat dari saat pengetesan menggunakan ampermeter, kemudian di 12,7 volt. Setelah saya cek pakai lampu motor, kebetulan lampu stop motor yang bagian agak terang. Oke. Dan voltasenya ini masih di 12,1 volt. Jadi di sini ternyata arus yang disimpan adalah di pengetesan 100, ini arusnya 100,5. Jadi seperti aki baru ini. Oke, seperti aki baru.
Dan di sini saya tidak tahu mengapa diganti dengan aki lain. Mungkin ada beberapa bagian kabel atau bagian dari terutama jalur kabel besar pada sebuah motor ini jika mengalami masalah ngefong atau kotor atau koneknya atau sambungannya kurang kuat, bisa bermasalah pada arus yang dialirkan terutama untuk starter motor. Jadi seperti aki yang sudah tidak kuat lagi, seperti aki yang sudah melemah atau tidak kuat digunakan untuk starter maupun kelistrikan, ini redup-redup seperti itu. Jadi di sini bisa melakukan pengecekan di bagian kabel-kabel sebelum mengganti aki yang baru. Oke teman, semoga bermanfaat informasi ini. Oke, karena saya barusan dapat aki seperti ini, jadi tidak susah-susah untuk melakukan perbaikan, hanya melakukan pengecekan pada bagian kabel-kabel di motornya. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, katakanlah karena di sini sudah saya bongkar, jadi di sini saya akan coba lakukan perbaikan lagi. Langsung digunakan tidak masalah, dan dilakukan perbaikan lagi, ini sangat bagus sekali. Oke teman, ini maaf untuk kondisi ruangannya agak berantakan ini. Dan untuk aki 12 volt seperti ini, untuk pengecasan normalnya di sini saya sudah siapkan alat cas. Ini banyak di online. Kebetulan ada fitur tambahan yaitu pulse repair charging. Oke, untuk menambah daya penyimpanan aki. Untuk voltasenya di sini normalnya 13,8 dan untuk chargingnya repairnya 15,5 volt. Oke, seperti ini saya pasang dulu. Ini langsung ke posisi normal. Oke, langsung full karena di sini untuk cas ini kapasitasnya besar 6 ampere, jadi langsung full, langsung penuh full. Oke, di sini 14,45 untuk pengecasannya. Oke, berhenti lagi full, nanti turun di 12 lagi ke 14,5 volt. Oke, seperti ini untuk pengecasan normal sebuah aki 12 volt. Oke, 14,5 berhenti. Oke teman, dan untuk hasil yang lebih maksimal di sini ada fitur tambahan menggunakan pulse repair. Oke, sama seperti saya gunakan sebuah cas dengan kiprok motor, ini fungsinya sama. Oke, tapi dengan kreativitas sendiri menggunakan kiprok motor, ini hasilnya akan lebih memuaskan. Oke, dan kreativitas, dan mungkin untuk teman-teman yang ahli elektronik mungkin sangat suka sekali dengan tantangan. Jadi di sini bisa membuat dengan alat cas menggunakan kiprok motor di video sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya tekan pulse repair charging seperti ini, melakukan penambahan kapasitas akinya. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk posisi repairnya seperti ini. Oke, ini nanti setelah kebetulan di sini untuk voltasenya di 14,9 volt. Oke, 15,5 volt. Oke, seperti ini. Dan akan berhenti di 15,5 volt biasanya. Ini saya gunakan untuk pulse repair chargingnya. Dan di sini bisa terbukti menaikkan daya simpan arus dengan kenaikan voltase di 15,5 volt. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi, dan terima kasih atas luang waktunya menonton video saya. Semoga tidak rugi dan semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.